apakah ada indikator yang perlu kakak jelaskan? Indikator realistis lah di dana desa ini, di desa. Ini apa saja nih kakak? Indikator-indikatornya. Iya, baik. Terima kasih Om Bedi. Jadi saya pikir pertanyaan ini sangat bagus terkait dengan ini indikator kinerja realistis. Ini yang saya melihat bahwa satu tolak ukur terbitnya PMK 81 ini datangnya dari indikator kinerja ini. Ya, yang pertama saya lihat bahwa disiplin administrasi ini sesuai dengan RKTL nasional. Ini belum dilaksanakan secara baik. Ya, mulai dari pengajuan DD yang tadi saya sebutkan, tahap 1 maksimal paling lambat bulan Juni, harus aman itu. Kemudian pengajuan tahap 2 40% itu paling cepat di April. Itu harus aman. Tetapi kalau khusus poin pengajuan ini saya pikir aman, desa aman. Kemudian yang kedua, akomodir semua program prioritas nasional. Ya. Program nasional yang tadi saya sampaikan tadi itu MR itu. MR itu kan kegiatan yang apa namanya sudah ditentukan penggunaannya. Diatur dari atas. Ditentukan penggunaannya MR gitu. Itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Misalnya yang tadi saya sudah sebutkan BLTDD, kemudian stunting, ketahanan pangan, kemudian saya lupa ada PKTD. Iya, kegiatan apa namanya padat karya tunai desa. Kemudian ada kegiatan desa adaptif yang terhadap perubahan iklim. Nah, itu juga untuk lingkungan juga. Jadi itu dia masuk. Kemudian yang berikut terkait dengan indikator kinerja juga kita harus melihat dari RKTL nasional. RKTL nasional itu setiap 1 tahun, siklus 1 tahun itu sudah baku. Misalnya Musdes perencanaan itu paling cepat dilaksanakan di bulan Juni. Nah, kemudian Musrengbangdes membahas dan menyepakati RKPDes untuk tahun N+1 itu bulan September. Kemudian penyusunan APBDes paling mentok di Desember. Kemudian LPJ diberikan waktu Januari sampai dengan Maret tahun berikutnya. Itu RKTL itu harus kita amankan. Itu yang namanya tadi Om Bedi bilang indikator-indikator yang perlu desa penuhi. Nah, ini mungkin saya boleh katakan bahwa ini mungkin pemerintah melihat bahwa ada hal-hal yang memang dalam tanda kutip pembiaran, sehingga mungkin PMK 81 ini mau ngajak kepada masyarakat desa untuk kembali kepada aturan regulasi yang duduk dia kembali ke regulasi gitu. Walaupun tadi kita sudah sempat sampaikan bahwa 17 September itu baru muncul di PMK 81. Tetapi mungkin tujuan baik itu adalah bahwa mau mengajak pesan yang pesan yang disampaikan bahwa kita kembali supaya disiplin tertib terhadap administrasi. Poin kakak betul. Penyaluran DD memang tidak mengalami perubahan. Hanya PMK 81 saja yang terkait dengan kegiatan non-emark itu yang memang kalau pengajuannya di bawah 17 September dengan semua berkas beres berarti aman masuk ke rekening kas desa. Tetapi kalau misalnya pengajuan di atas 17 September walaupun dokumennya lengkap tetap tidak masuk. Saya menyesal tadi kakak cerita soal aplikasi Sisko Desa. Desa yang harusnya sudah tepat waktu. Betul. Tapi karena sistem keuangan desa kita lagi terganggu, akhirnya dia terbawa sampai di atas 17. Saya kira apakah desa memiliki kapasitas administrasi yang cukup nih menurut kakak? Terima kasih. Kalau mau dibilang kapasitas administrasi, kalau saya presentasikan ini di atas 60%, di atas 60%, ya, di atas 60%. Artinya bahwa desa mereka bisa, desa yang bisa walaupun ada kurang-kurangnya, tetapi kalau saya presentasikan di atas 60%. Yang menjadi persoalan adalah disiplin administrasinya yang masih rendah. Disiplinnya, kapasitasnya oke. Kapasitasnya oke. Di atas 60. Tetapi disiplin administrasi masih rendah, selalu menunda-nunda pekerjaan, menganggap administrasi itu hal yang mudah. Ini soal mental juga. Betul. Ya. Jadi mereka menganggap administrasi itu hal yang mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat menurut mereka. Padahal administrasi itu kan butuh ketelitian, kemudian akurasi data yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga
titik kritisnya itu adalah pada mental disiplin yang belum maksimal. Ya. Atau kakak, ini kita ngomong selama kakak punya pengalaman cukup panjang, hampir 20 tahun. Itu kapasitas sebenarnya tidak terlalu problem. Artinya kalau saya mempresentasikan di atas 60, artinya bahwa kalau misalnya di atas 60 berarti sekitar 30% masih harus berbutuh pendampingan. Tetapi di dalam satu desa ada kepala desanya, ada sekretaris desanya, ada bendahara dengan ada kaur, kasih. Minimal sekretaris bendahara itu mereka sudah bisa. Di kakak punya desa itu rata-rata dia sarjana SMA. Kalau untuk sekarang ini rata-rata curang muda yang SMA banyak yang bagus. Sarjana ada desa yang perangkatnya itu hampir 70%, 80% sarjana. Sarjana. Iya. Ada yang 60% itu. Iya. Ada desa yang memang karena perangkatnya terbawa dari tahun-tahun sebelumnya sehingga umur mereka sekarang sudah 50-an. Ya, itu artinya bahwa siap. Ya, tetapi hampir sebagian besar desa itu punya perangkat itu sarjana. Sehingga saya tadi bilang kapasitas mereka itu di atas 60. Hanya mental disiplin ini yang harus dibenahi. Kalau sejauh ini keterbatasan SDM ataupun mungkin faktor digitalisasi, ya itu kita temui di tahun-tahun awal pendampingan. Saya juga. Betul. Tetapi seiring perjalanan waktu, desa hampir setiap tahun itu kan desa diberikan peningkatan kapasitas, entah itu desa sendiri yang melaksanakan ataupun mungkin di tingkat kabupaten bahkan tingkat provinsi diberikan peningkatan kapasitas, pelatihan-pelatihan sehingga mereka itu sudah bisa. Untuk teknologinya kan kakak? Untuk pemahaman mereka juga artinya bahwa tadi saya kategorikan ya 60-70% itu mereka sudah bisa. Hanya mental mereka itu yang harus perlu dalam tanda kutip ya dibenahi lah. Ya. Malas tuh mental. Sedangkan untuk akses digitalisasi atau internet di tahun 2025 ini hampir semua desa sudah memasukkan anggaran untuk alokasi anggaran untuk pemasangan internet ini Starlink itu ya. Jadi desa yang paling ujung pun yang notabene-nya mereka tidak punya jaringan, ketika pemasangan Starlink itu ya mereka dapat. Ya. Jadi untuk jaringan internet hampir semua desa sudah terkoneksi. Ya, sudah terkoneksi. Ya. Nah, pengalaman kita ini kan dulu waktu belum ada, misalnya belum terpasang Starlink-nya. Ya. Ini kan kita antri di titik-titik yang ada. Betul. Itu juga salah satu faktor yang membuat kadang terlambat. Dampak tercepat yang dirasakan oleh desa itu bagaimana? Terhadap PMK ini. Ya. Jadi yang pertama bahwa dampak ini banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan karena dana non-MR tidak masuk sehingga banyak kegiatan tidak dilaksanakan. Itu poin pertama. Ya. Poin yang kedua, desa banyak utang. Desa banyak utang dalam tanda kutip apabila kegiatannya sudah jalan dengan catatan dana non-MR masuk baru tinggal dibayar kan? Ternyata kegiatan sudah jalan tapi dananya tidak ada, berarti desa punya utang ini. Uang dari mana mau bayar nanti kakak? Ya. Nah ini punya utang inilah di dalam ada surat edaran bersama. Ya, surat edaran bersama setelah PMK 81 ini terbit muncullah surat edaran bersama itu terbit di tanggal 5 Desember. Dan Desa, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri di dalamnya itu merincikan apa saja yang desa bisa buat terhadap kondisi PMK 81. Itu salah satunya bahwa dana MRK yang masuk kan nanti dananya kan hanya MRK saja. Non MRK kan tertahan. Nah, dana MRK yang masuk itu katakanlah itu masuk dan belum terpakai, bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi belum terbayarkan. Itu bisa pakai dari dana MR dengan catatan harus melakukan perubahan APBDes. Ya, gitu. Catatan itu yang paling penting. Jadi itu muncul dalam SEB, surat edaran bersama 3 kementerian. Ya, terbit di Menteri Desa, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Ya, terbit di tanggal 5 Desember kemarin. Salah satu poinnya adalah bahwa boleh menggunakan dana MR untuk membayar kegiatan-kegiatan yang sudah jalan. Yang sudah jalan. Bisa juga
apabila kegiatan-kegiatan itu sudah jalan, dana MRK yang masuk kemudian tidak bisa dipakai karena memang peruntukannya sudah jelas, berarti salah satu poin di dalam surat edaran bersama itu adalah bahwa desa membuat APBDes untuk tahun 2026 yang mana kegiatan-kegiatan tadi itu masuk, sehingga APBDes tahun 2026 itu membayar utang kegiatan di tahun 2025 ini. Betul. Ya. Jadi dalam penyusunan perencanaan 26 sudah memasukkan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam daftar utang tadi itu. Jadi aman, agak aman lah ya kakak untuk surat edaran. Hanya menjadi catatan, mudah-mudahan utang mereka itu bisa terbayarkan dengan alokasi yang tadi 200 juta itu. Ini menjadi satu titik kritis. Kalau itu tercover dari misalnya 200 juta sekian ya berdasarkan penetapan pagu APBN, ya, 60,6 triliun terbagi 40 triliun lari ke Kopdes Merah Putih, 20 triliun terbagi kepada 75.000 lebih desa yang ada di Indonesia itu, sehingga hitungan rata-rata sekitar 200 juta. Saya tidak yakin kakak, banyak yang di atas 200 itu pasti ada, wah ini pusing. Ada pengaruh tidak ke RKPDes dan APBDes nih kak? PMK tadi. Siap. Jadi kalau pengaruh, yang jelas pengaruh. Yang pertama, banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2025 ini, yang tadi karena NMARK yang tidak masuk, itu dia masuk dalam skema RKPDes 2026. Ya. Jadi misalnya kegiatan fisik misalnya kegiatan fisik misalnya pekerjaan jalan, dana non MR-nya tidak masuk, mereka tidak kerja. Karena masyarakat desa menganggap ini menjadi kegiatan yang sangat penting, sangat mendesak dan prioritas, boleh diangkat kembali di tahun 2026 masuk dalam RKPDes 2026 untuk bisa karena memang kegiatannya tidak dilaksanakan, uangnya kan tidak masuk. Nah, sehingga terkait dengan apa yang Om Bedi tanyakan, pengaruh tidak RKPDes, berpengaruh karena RKPDes tahun 2025 tidak dilaksanakan kegiatan itu, sehingga kegiatan itu apabila dianggap bahwa masih memungkinkan, masih relevan untuk dilaksanakan di tahun 2026, berarti kegiatan itu diangkat lagi masuk ke RKPDes 2026 dan masuk dalam APBDes 2026 untuk dilaksanakan. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, pengaruh terhadap RKPDes ataupun APBDes, RKPDes dan APBDes akan pengaruh apabila terjadi pergeseran anggaran. Terjadi pergeseran anggaran maksudnya bahwa tadi saya sudah sampaikan, dana MRK masuk, non MRK tidak masuk. MRK masuk, tetapi merasa bahwa non MRK ini sangat penting dan harus dilaksanakan, akhirnya terjadi pergeseran anggaran. Yang MRK-nya tidak kita kerja, lalu uang MRK-nya tadi kita pakai untuk biaya non MRK. Berarti APBDes dilakukan perubahan. Gitu. Sehingga pengaruh RKPDes APBDes tidak pengaruh. Yang tadi itu sangat berpengaruh. Apabila terjadi pergeseran kegiatan dan anggaran, berarti APBDes harus dilakukan perubahan. Gitu. Siap. Adakah yang tadi kita diskusi juga nih, beban kerja pendamping? Siap. Pendamping desa. Dari kacamata kakak bagaimana? Beban kerja sudah pasti. Dan kita sebagai pendamping desa ini sudah ditempa dan sudah teruji dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Saya mau kasih contoh di tahun 2019 ketika wabah COVID itu melanda Indonesia. Itu terjadi perubahan regulasi di mana dana desa itu masuk dalam skema pendanaan penanganan COVID. Sehingga lebih sadis, perubahan APBDes itu ke BLTDD. BLTDD kan muncul di tahun 2019. Dan siapa yang memfasilitasi itu? Kita pendamping ini. Sehingga kalau bilang apakah ada penambahan beban kerja, sudah pasti. Tetapi kita pendamping itu pasti berdiri di garda terdepan untuk memfasilitasi. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa untuk program prioritas nasional yang sekarang ini lagi rame terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Siapa yang berdiri di depan? Pendamping memfasilitasi proses pendampingan, proses pembentukan Kopdes Merah Putih ada di desa sebelum adanya pendamping koperasi yang direkrut. Itu berakhir Desember. Jadi betul. Mereka kan Desember akhir. Itu duluan dari
pendamping desa duluan yang memfasilitasi proses itu, proses pembentukan Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih. Oke. Gitu. Jadi terkait dengan terbitnya PMK 81 ini, menurut kami pendamping dengan segala konsekuensinya, kami menganggap bahwa ini memang bagian dari tugas kita dan kita sudah dibentuk dengan hal-hal seperti itu. Kakak, dari PMK 81 2025 nih, ini ada pelatihan khusus tidak untuk peraturan menteri nih? Iya, jadi tadi PMK 81 ini kan terbit di bulan November kemarin ya, baru 3 minggu yang lalu, dan memang kami hanya mendapatkan PMK-nya. Jadi sejauh ini kita pelajari regulasi dan siap eksekusi di lapangan. Secara mandiri ya, secara mandiri. Jadi sejauh ini ya, tidak tahu ke depan, tetapi sejauh ini memang tidak ada pelatihan. Di rakornya, rakor pendamping kebetulan desa, kami di awal Desember kemarin juga ada pelatihan Kopdes Merah Putih, sehingga memang belum ada momen untuk kami rakor. Jadi PMK ini, terhadap PMK ini memang belum ada pembahasan di rakor, hanya kami mendapatkan regulasinya, pelajari, kemudian mungkin ada informasi via grup melalui tim TA kabupaten. Dasar itu yang kami pakai untuk proses pendampingan di desa. Oh, siap. Di PMK masih nih, PMK 81 itu lebih menekankan di mana? Kontrol atau pembangunan ini? Menurut kakak? Iya. Baik ya Om Bedi, kalau menurut saya dua-duanya masuk. Kontrol dan jadi dia menekankan kontrol juga masuk, dia menekankan pada pembangunan juga masuk. Kontrol ini yang pertama, bahwa kontrol ini karena dasar rujukan terbitnya PMK 81 itu di poin menimbang di regulasinya itu, di poin menimbang itu dia bilang peningkatan efektivitas tata kelola penyaluran. Peningkatan efektivitas tata kelola penyaluran. Nah, berarti pesan yang ingin disampaikan adalah disiplin terhadap pengelolaan keuangan DD agar tidak terhambat dalam setiap tahapan. Ya, sehingga menekankan kontrol itu betul, kontrol dapat ya, karena dia mengontrol terhadap efektivitas tata kelola pengelolaan dana desa ini. Dia mengontrol. Kemudian kalau dari dia menekankan kepada pembangunan, saya bilang masuk karena di poin menimbang itu juga dia mendukung kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Itu muncul mendukung kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga di sini adalah baik pembangunan gerainya maupun pembangunan ekonomi masyarakatnya masuk. Ya, sehingga PMK 81 ini dia terhadap kontrol masuk, terhadap pembangunan masuk. Masuk itu kakak. Siapa